Ciputra Group ini memang kita harus survive dalam situasi ekonomi seperti apapun. Nah, kita sudah mengalami krisis yang paling besar ketika kita melewati financial crisis di tahun 1998. Di situ kita belajar banyak. Di situ Ciputra Group hampir saja runtuh semuanya. Karena kita terjebak dengan situasi di mana kita dijanjikan growth yang besar, kemudian tiba-tiba semuanya terhenti karena adanya segala macam faktor ya dari ekonomi dan politik. Nah, disitulah kita belajar bahwa di properti itu memang kuncinya hanya dua. Satu, ketika booming kita harus punya land bank, ketika krisis kita harus punya balance sheet yang kuat. Itu aja. Jadi, nah kita juga harus tahu bahwa bagaimanapun real estate itu ada siklusnya, siklus naik turun. Jadi kita harus hati-hati di mana kapan naik dan kapan turun kita harus ikuti terus. Jadi kalau booming itu tidak selamanya booming, kalau turun juga tidak selamanya turun. Maka itu setelah belajar itu kita sekarang dalam situasi yang menurut kami jauh lebih baik ketika kita dihadapi dengan krisis finansial tahun 98. Oke, berarti memang kondisinya lebih parah yang tahun 98 ketimbang yang tahun ini ya Pak. Walaupun ini musuhnya adalah pandemi yang nggak kelihatan itu, kalau financial crisis kan jelas nih pasti ada arus uang segala macam gitu ya. Kalau ini berarti masih lebih baik ya Pak kondisi saat ini. Kalau mungkin bisa digambarkan nih di grup Ciputra seperti apa nih kondisi saat ini Pak? Kalau kondisi dari global, kondisi makro itu tidak lebih baik daripada tahun 98. Malahan menurut saya ini jauh lebih sulit ya daripada tahun 98. Seperti tadi Maria sampaikan bahwa tahun 98 itu hanya financial, sehingga kita tahu bahwa suatu waktu pasti akan naik kembali. Nah ini seperti tadi disampaikan bahwa ini musuhnya kita nggak tahu siapa, tidak terlihat. Kapan ini akan berakhir pun kita masih belum tahu. Tetapi seperti saya sampaikan, kita harus siap dengan krisis apapun yang akan datang menghadapi yang harus kita hadapi. Jadi kita sekarang mempunyai balance sheet yang jauh lebih kuat. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini juga dengan lebih kuat begitu. Jadi kalau situasi makronya sih tidak lebih baik dibandingkan tahun 98. Oke, Pak Harun, kan tadi Pak Harun sempat bilang nih, semua ada siklusnya, ketika turun nggak mungkin selamanya turun, ketika Ya, naik juga nggak selamanya naik ya. Nah kan betul. kalau properti kita suka dengar ada mungkin ini lagi sunset, nanti ini lagi sunrise gitu ya. Nah sebagai pebisnis nih yang bisa memanfaatkan momentum, apa-apa sih yang dilakukan ketika siklus ini berganti dan ketika siklus ini terjadi tuh apa yang biasa dilakukan khususnya untuk di bisnis properti nih Pak Harun? Ya, memang kalau kita seperti kita di bisnis properti, slow down itu kadang-kadang juga mempunyai hikmahnya, di mana kita bisa menambah land bank kita. Land bank itu kan untuk kita raw material. Nah, kita bisa beli dengan harga yang lebih masuk akal ketika the economy is slowing down. Nah, ketika booming tentu kita harus punya land bank yang kita bisa jual. Kalau misalnya booming kita tidak punya land bank raw material kita, ya kita hanya bengong saja melihat boomingnya, tetapi kita tidak menikmati apa-apa. Nah, ketika dia downturn, kita juga harus punya kesempatan untuk bisa membeli land bank sehingga kita bisa siap untuk ketika booming itu datang. Jadi itulah siklus itu yang kita harus ikuti. Kalau kita misalnya sampai terjebak di mana downturn, kemudian kita sedang ekspansi, dan kita terjebak dengan hutang yang besar, nah itu biasanya yang sangat menyulitkan untuk property company. Karena property company itu kan harus ceritanya harus maraton, nggak bisa itu sprint langsung selesai. Ini maraton, kita harus fisik kita harus kuat kapanpun kita dilanda oleh booming maupun oleh krisis, begitu.